Saya pernah mengalami masa-masa nakal. Tapi saya sadar dan saya tidak mau melakukan lagi gitu loh. Udah stop deh jadi kayak copet kayak gitu-gitu, udahlah. Lihat ibunya sampai kayak gitu, aku sedih. Dia hamilin kamu 9 bulan loh. Lu jangan ceramah lu. Kasian lo. Jangan, jangan. Lo dengerin. Ini kasian. Demen gue kayak gini. Di depan ibu sendiri. Lu maksud lu apa bawa ibu gue kesini? Bisa diam gak? Kamu harus lebih sopan sama orang lebih tua. Bos, cabut aja, ayo cabut. Udah diam. Gak usah ngomong. Diam. Kaki. Aku ngajarin kamu tuh yang baik-baik dari kecil. Kenapa jadi gedenya seperti ini? Kenapa? Kamu lebih mementingkan pergaulan kamu daripada orang tua. Seharusnya kamu mikir, udah gak ada bapak tuh harusnya mikir kamu lebih sayang sama ibu. Kenapa kamu lebih suka bergaul ya enggak? Aku sayang sama ibu. Apa buktinya kalau kamu sayang sama ibu? Hah? Apa buktinya? Ibu, saya mau minta maaf banget. Makanya saya datang ke sini, ke acara ini. Saya ingin merubah hidup anak ibu gitu. Makanya, Apa jaminannya kamu bilang begitu? Soal- Apa? Anak saya udah rusak. iya saya tahu. Semua ada kesempatannya kok. Selagi kita berusaha, selagi kita mampu, pasti ada jalan keluarnya. Makanya saya sengaja bawa anak ibu ke sini untuk merubah hidupnya yang lebih baik, Bu. Nah, dari saya juga saya mau minta maaf sama ibu. Semua saya lakuin ini pribadi itu hanya untuk buat kebutuhan yatim piatu juga. Jadi memang saya cari uang haram, Mas. Ya kan? Kayak yang tadi saya bilang, malak, bega, dan lain-lain. Udah gak usah diterus-terusin. Lu diam. Baik ngomong lu diam. Bos dari tadi ngoceh mulu. Udah. Sekarang gini ya. Sekarang ada kesempatan untuk berubah. Sekarang ada kesempatan untuk membuktikan apa yang semua diomongin. Kalau emang menyesal, sekarang nggak usah diomongin lagi. Sekarang mungkin buktiin aja. Ya, cari uang halal untuk dibagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Ya. Sebenarnya niatnya udah benar. Caranya aja yang belum benar. Oke, Maaf Mas, boleh saya nanya sama Mas Roy? silakan. Mas Roy, apa ada harapan untuk anak saya yang bisa baik? Karena saya lihat sepertinya udah udah nggak, saya nggak berpikir kalau anak itu nggak bakal baik. Saya udah putus asa. Harapan kayak gitu. Saya orang baik. Putus asa saya hancur. Kamu di usia segini udah seperti itu, gimana kalau udah lebih dewasa, punya keluarga, punya anak? Manusia itu harus berumah tangga. Apa nanti jadinya? Keturunan kamu, anak-anak kamu. Sedangkan kamunya seperti ini. Nah, laki-laki itu tanggung jawab dalam rumah tangga. Harusnya kamu mengganti bapaknya, tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Apa? Saya hancur, Mas Roy, saya hancur. Sekarang ibu tanya, Ya kamu udah. mau baik enggak? Saya ini orang baik, ibu. Kalau kamu mau baik, kamu belajar dari sekarang. Cara bicara kamu jangan selalu terus seperti ini. Ibu nggak suka. Alex tau nggak? Saya tuh sayang banget loh sama mama saya. Gue nggak bakal ngelakuin kayak gini sedikit pun sama lo. Karena gue sadar emak gue ngandung 9 bulan. Dan gue dari orang susah. Lu juga kan susah posisinya sekarang kan. Tapi masih banyak cara untuk bisa hidup survive. Dan bisa bertahan. Dan bisa bikin ini itu. Gue menghargai banget orang tua gue, bokap gue, nyokap gue. Karena iya dari nol gitu. Dan senol-nolnya saya nggak ada niat mau copet atau mau jadi apapun gitu. Udah masih dibahas aja, copet. Biar dia malu. Dia Mereka itu bos ngadu mereka domba butuh kita. waktu. Gue tahu, lu bilang lu diam. Kalau misalnya saya jadi dia, pasti mama saya jantungan atau stroke, pasti kasihan deh. Ya udah, kamu sabar. Kamu saya yakin kok
Mama Lani udah ngeliat kamu seperti sekarang pasti bangga sekali. Iya. Ya, pasti bahagia banget. Ini Mas bisa turun kakinya nggak? Kalau nggak bisa, Kakek lo turun, tau gak? kalau nggak bisa mendingan keluar. Hah? Sopan tau gak? Bisa mau diterusin? Bisa diterusin. Oke, silakan boleh mas. Ya udah sekarang ya, Mas Alex. Mas Alex sekarang masih ada kesempatan untuk membuktiin bahwa orang tuanya nggak gagal ngedidik Mas Alex. Sekarang silakan duduk. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kami cuma berharap nih sama Mas Karel. Di luar sana pasti ada lebih dari 2 orang ini. Seperti ini. Mudah-mudahan bisa dibawa ke arah kebaikan ya. Ya, karena bener kok itu udah dicari uang buat ngasih ke anak yatim piatu, cuman caranya aja. Terima kasih. Ya kami harap yang terbaik buat Mas Karel dan teman-teman. Ibunya boleh dibawa ya. Silakan. Anda belum dengar dulu. Lo boleh keluar. Kok. Ya silakan dia. Mas, cabut mas. Sebanyak mas ya. Ya, sama-sama. Silakan Mas Alex dibawa. Dapat ibunya. tantangan udah kayak. Bawa ibunya. Iya sama-sama ibu. Janganlah mencari rezeki dengan cara yang salah, karena tidak akan mendapatkan berkah dan kebahagiaan. Roy, kalau kamu lihat Karel dan juga tadi Rudy itu masih ada harapan untuk bisa berubah nggak sih? Kalau Alex kayaknya juga di depan ibunya kadang-kadang bisa apa ya? Kalau ke orang lain tetap kasar seperti itu. Masih bisa berubah nggak sih sebenarnya mereka? Semoga ya, semoga bisa berubah lah. Saya masih ada berharap harapan ya. Setiap orang pasti punya kesempatan kok untuk berubah, dan setiap orang pasti punya sisi baiknya sebenarnya. Betul. Yang mana aja yang dominan aja gitu, misalnya yang jahat yang dominan, yang baik yang itu tinggal diasah kebaikannya terus menerus, nanti akan jadi habit dan kebiasaan dan akan jadi baik. Mudah-mudahan sih nanti ada pendampingan ke mereka supaya Iya. bisa benar-benar jalannya yakin di Betul. arah kebaikan ya. Betul. Kalau begitu mungkin setelah ini tim Menembus Mata Batin akan coba datang ke tempat Rudy dan Alex sekali ya. Ya dan juga Karel tentunya. Betul Ya. sekali, kita akan melakukan penelusuran ya Oke. untuk baik. untuk memecahkan misteri ini ya. Oke, kalau begitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan mendatangi tempat Karel dan Rudy untuk sama-sama mengajak mereka berubah menjadi jauh lebih baik. Kita saksikan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv. Kali ini tim Menembus Mata Batin akan mendatangi kediaman dari orang tua Karel dan Mas Yudi. Ayo. Pemirsa, saat ini kita sedang mencari alamat dari ibu Mas Karel, Mas Azam. Ya, Ustaz. Alamatnya di mana, Mas? Lebih benar ini. Alamatnya mana ya, Pak Ustaz? Nomor berapa sih rumahnya? Nomor berapa? Pak Ustaz, saya lihat handphone dulu. Kayaknya sama... Oh, ini Pak Ustaz. Mana? Oh ini. Iya nih, bener nih alamatnya nih. Nomor rumahnya juga bener. Pemirsa, kita sudah sampai. Mari segera kita masuk ke dalam. Ya, Ibu, ada apa Pak? perkenalkan saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin. Apa benar Ibu orang tua dari Mas Karel? Betul, Pak, ya betul. Kalau itu bisa Bapak masuk dulu aja dulu. Baik. Ya. Ya, gimana Pak? Kami ke tempat ini ingin bertemu dengan Ibu selaku orang tua dari Mas Karel. Di mana anak Ibu Karel, Pak? Anak Ibu ada, kami sudah dapat alamatnya di mana tempat tinggalnya saat ini. Cuma memang kedatangan kami ke sini mau ngajak Ibu ke sana. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, Mas Karel ini pengen tobat cuma masih ragu-ragu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi sekarang Ibu gimana harus bisa ketemu sama... Nah, mungkin dengan hadirnya Ibu, dengan ketemu sama Ibu nanti Mas Karel tambah yakin bahwa langkah yang dia ambil untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Tapi benar Pak Ustadz bisa mempertemukan Ibu sama Karel. Soalnya Ibu nggak yakin kalau Karel mau menerima Ibu. Karena Ibu pernah tahu kalau bapaknya dulu pernah mengusir Karel. Insya Allah Bu, insya Allah. Sekarang lebih baik mumpung waktunya juga masih sore, Ibu siap-siap
Setelah itu kita sama-sama ke kediaman Mas Karel. Sebentar ya Pak ya, Iya. saya ambil tas dulu Pak. Pemirsa, alhamdulillah Ibu Mas Karel bersedia untuk dipertemukan. Setelah ini kita langsung menuju kontrakan Mas Karel. Baik Pak Ustadz. Oh iya, Ibu udah Saya siap? udah siap, Pak. Mari Bu, mari. Ya, ya. Mas Azam, Ya, Pak Ustadz. Gimana, Pak Ustadz? alamatnya yang bener, rumahnya yang ini. Kalau dari gambar sih, ini Pak Ustadz nih rumahnya. Yang mana? Yang ini? Iya ini, tembok biru. Oh, tembok biru ini. Ah, Sini, Bu. Assalamualaikum. Karel, Misi. Karel, Assalamualaikum, Mas. Karel. Siapa nih? Hah? Karel. Lu ngapain bawa kami ke tempat gua? Ini Ibu Mas Karel. Pergi ngomongnya! Jangan bawa kami ke tempat gua! Iya, sabar. Karel, tolong. Mas, Pergi lu! Nak. ini Ibu. Bawa balik gua! Karel, tolong Ibu Karel. Ibu tenang, Ibu tenang. Karel. Ini Ibu Karel, tolong Mas, buka pintunya. Jangan lagi! Karel, Gua tadi gak biasa lu! Pergi dari tempat gua! tolong Karel. Ini Ibu Karel tinggal sama Ini kamu Ibu. Karel. Tolong nak. Lihat, Mas. Seorang ibu sampai mohon-mohon seperti ini, nggak pantas seorang anak memperlakukan ibunya seperti ini, Mas. Iya saya tahu Pak Ustadz, saya tahu. Cuma Pak Ustadz harusnya ngerti sama saya. Saya mau apa lagi kau tidak ngamen, begal. Ya pokoknya saya mau kerja apa. Nanti Ibu bantu nak. Oke, baik. Ya udah kalau gitu silakan Ibu sama Pak Ustadz masuk. Gimana Pak Ustadz? Memang betul, nggak gampang untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Tapi Allah janji, Allah bakal menolong hambanya, Allah bakal terima taubat hambanya, Mas. Pasti Allah berikan jalan. Masalah rezeki jangankan manusia, hewan, semut aja yang ada di lubang, dasar lubang pun ada rezekinya. Tolong nak sadar nak. Ya. Pak Ustadz bisa ngerti saya? Hah? Saya bilang saya nggak mau bertobat. Intinya saya nggak mau tobat. Sadar, Mas, sadar. Allah masih berikan kesempatan. Lihat Ibu, ingat Ibu. Lihat Ibu yang sudah ngelahirin Mas. Mas, astagfirullah. Astagfirullahaladzim nak. Karel, Duduk, tenang. mudah-mudahan kamu mau pulang nak. Tolong nak, bantu Ibu nak. Kendaliin emosinya, Mas. Istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ingin bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ketika itu ada di dalam hati Mas keinginan untuk bertobat kepada Allah, maka lakukan. Sesulit apapun, karena Allah lebih mencintai hambanya yang bertaubat. Ini bulan Ramadan, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Benar nak. Lihat orang tua, ibu, Maafin saya Bu. Saya janji. Biasa, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Mas Karel bersedia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dipertemukan ibunya. Alhamdulillah ya Ibu, anaknya sudah mau bertobat. Mas Karel, tobat yang sebenarnya Iya Pak Ustadz. yakin bahwa taubat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, Mas Karel tahu alamatnya Mas Yudi, teman Mas Karel? Yudi. Iya. Iya, sebenarnya saya udah lama lagi nggak berkomunikasi, bahkan satu geng lagi sama dia. Tapi saya tahu kok di mana tempat dia ngekos. Oh, bisa dikasih alamatnya ke Mas Azam? Oke, boleh. Mas Azam? Pemirsa, kita sedang dalam pencarian rumah orang tua dari Mas Rudi. Mas Azam? Mas Azam? ya Pak Ustadz. Alamat yang kemarin tuh mana? Ciri-ciri rumahnya? Taruh batas ya. Di sini sih di
Di gambarnya sih rumahnya itu pagar hitam Pagar hitam, sama Pagar hitam, rumahnya itu warna biru, coklat. hijau. Oh ini kali ya? Iya kayaknya Pak Ustadz. Coba kita coba aja. Boleh coba. boleh yuk. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Permisi Bu. Ini siapa ini? Perkenalkan Bu, saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin Antv. Terus, ini kok ada kamera segala datang ke sini, ada apa nih Pak Ustadz? Ya saya mau tanya, apa betul ini kediaman orang tuanya Nak Rudi Bu? Betul, saya orang tuanya Rudi. Ada apa nih ini? Bikin ulah apa lagi anak saya di luar sana? Sebentar Ibu tenang dulu, Ibu sabar. Apa nggak sebaiknya kita ngobrolnya di dalam biar lebih enak? Enggak. Pak Ustadz nggak perlu. Begini Bu, saya kesini justru ingin memberitahu Ibu bahwa Nak Rudi itu sebenarnya pengen taubat ke jalan Allah. Masa Ibu nggak gembira? Masa Ibu nggak bahagia ketika anak Ibu mau kembali ke jalan Allah? Saya nggak percaya. Saya tahu persis anak saya itu seperti apa berandalannya. Begini, seberapapun orang itu dia nggak benar, orang itu begajulan, Pak orang Ustadz, itu Pak preman. Ustadz, saya nggak mau dengar. Ini kamera juga. Pergi sana. Pak Ustadz, sana. Pak Ustadz, kalau mau ngurusin anak saya silahkan. Silahkan Pak Ustadz urusin anak saya. Dan juga kamera, pergi. Ibu, Aduh Pak Ustadz, saya udah nggak mau itu anak saya udah saya coret dari keluarga saya. Ini juga kamera nih. Apaan sih? pemirsa, cukup keras orang tua dari Mas Rudi, tapi kita tidak bisa memaksa beliau. Untuk selanjutnya kita langsung menuju kontrakan dari Mas Rudi. Mas Azam, Ya Pak Ustadz. alamatnya sudah dipegang. Udah Pak Ustadz. Ayo, kita langsung ke sana. Pemirsa, saat ini kita akan mendatangi rumah kontrakan dari Mas Rudi. Permisi, Bu. Iya, Pak. Mohon maaf, mau tanya, Ibu tahu kontrakan yang ditempatin sama Mas Rudi? Oh, Rudi yang anak jalanan itu, Pak? Betul, Bu. Ibu tahu? Iya, Pak. Dia ngontrak di tempat saya. Bisa dikasih tahu di mana, Bu, kontrakannya? Terus sebelah situ, Pak. Saya juga habis ke situ, Pak. Habis nagih kontrakan, nggak bayar-bayar. Saya gedor-gedor, tapi nggak dibukain. Yang mana, Ibu? Itu, Pak. Ini yang ada bangku ini? Iya. Ya, makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Mas Rudi. Mas Rudi. Ya, siapa? Saya Mas dari tim Mata Batin. Bisa bicara sebentar, Mas? Siapa lu? Saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin. Mau ngapain? Saya Gak ada mau- urusan gua sama lu. Cabut sana udah. Mas, tenang, Mas. Mas, saya datang mau bantuin Mas. Bantuin apa? Bantuin apa? Alhamdulillah Mas Karel setelah ketemu sama orang tuanya Lu sekarang. gak usah bawa-bawa dia. Gua gak ada urusan lagi sama dia. Gila lu. Cabut sana. Mas, Jangan sampai gua bertindak kasar sama lu. Gua bilang cabut. Bawa kamera lu. oke, tenang. Iya. Jangan iya, cabut. Iya. Pemirsa, ini lebih keras dari Mas Karel, tapi kita tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang mudah untuk kita menyelesaikan masalah dari Mas Rudi. Kita lihat pemirsa di dalam. Nampak kefrustasian dari Mas Rudi begitu tinggi. Lu ngapain masih di sini aja? Gua bilang pergi. Mas, Jangan sampai gua bertindak bodoh sama lu. astagfirullahaladzim. Mas, Lu kalau gak cabut gua bunuh diri nih. Gua bunuh diri. Mas, jangan nekat, jangan putus asa, Mas. Cabut, Jangan putus bunuh asa, diri. jangan putus asa. Itu nggak boleh, dilarang sama agama kita, Mas. Mas. Cabut. Pemirsa, pintunya dikunci. Mas Azam bisa bantu saya, Mas Azam. Mas Azam, ini udah. Ya Allah, Mas Azam, nih dibuka pintunya. Dipecahin. Oh, hati-hati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, pemirsa, ternyata Mas Rudi sudah melakukan kru.
Minta tolong dibawa, diangkat. Hati-hati kaca. Mas tolong dibantu. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Coba, kru. Ya Allah, Allahu Akbar. Astagfirullah. Innalillah. Hati-hati kaca. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, apapun masalah kita tidak diperbolehkan di agama kita untuk berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi napasnya belum sampai kerongkongan. Ini bulan Ramadan, momentum kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa kita yang kita lakukan, maka insya Allah ketika kita yakin Allah akan memaafkan kesalahan kita dan mengampuni kesalahan kita. Kita akan bawa Mas Rudi ke rumah sakit. Mudah-mudahan setelah di rumah sakit ditangani oleh tim medis, kemudian nanti kita akan pertemukan, kita akan berikan informasi kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ibunya berubah pikiran ketika melihat keadaan anaknya yang sudah memang terluka. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Ali dan juga Karel. Ali dipisahkan oleh bapaknya karena bapaknya pergi meninggalkan rumah sejak 18 tahun yang lalu, dan sang ibu tadinya tidak mau membuka hati untuk mempertemukan Ali dengan ayahnya. Tapi Ali sudah mendapatkan informasi di mana keberadaan ayahnya saat ini, dan mudah-mudahan ke depannya mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali. Sementara Karel tadi sudah lama hidup di jalanan dan ingin berubah sebenarnya, tapi ragu-ragu karena tidak tahu kalau berubah apa yang akan dilakukan buat hidupnya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Mengenai Ali dan Karel, mana yang lebih simpati buat kamu? Saya simpati sama Karel sih. Di dalamnya kan ada juga teman-temannya juga ya. Iya, jadi banyak lagi. Saya rasa Karel lebih ini. Untuk Ali yang mana ya? Ali tadi yang mencari bapaknya yang hilang. Oke. Ali masih menggantung bagi saya. Masih ada ending gantung. Mudah-mudahan bisa ketemu bapaknya ya. Iya. Dan yang lebih simpatik saya lebih ke Karel.